Hai Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rasio dan proporsi yang merupakan salah satu subtopik dari materi aritmatika sosial untuk mempersiapkan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama perkenalkan nama aku Sabrina dari jurusan Akuntansi UI Angkatan 2023. Salah satu achievement aku adalah aku berhasil meraih skor 700 plus pada UTBK tahun 2023. Nah, berikut ini merupakan objektif materials kita, yaitu apa aja yang bakal kita pelajari di video kali ini. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, pertama aku mau bahas tentang rasio dulu nih teman-teman. Jadi rasio itu adalah perbandingan antara dua bilangan atau nilai yang dapat dinyatakan dengan dua bentuk nih. Bisa A.2b atau A per B. Nah, penggunaan rasio dalam konteks aritmatika sosial itu dapat digunakan untuk menyatakan pembagian keuntungan secara adil. Contohnya seperti berikut ini. Misalnya, ada dua orang bernama Ali dan Burhan yang ingin membangun bisnis bersama. Nah, modal mereka masing-masing adalah 30 juta dan 18 juta. 30 juta ini dari si Ali dan 18 juta ini dari si Burhan. Nah, rasio modal mereka itu dapat dinyatakan dengan sebagai berikut, yaitu Ali banding Burhan itu sama dengan 30 juta dibanding 18 juta, sama dengan 30 banding 18, dan bentuk paling sederhananya adalah 5 banding 3. Di sini seharusnya kita tulis Ali banding Burhannya ya. Misalnya, si Ali aku nyatakan dengan huruf A, dan si Burhan aku nyatakan dengan huruf B. Nah, ini adalah bentuk rasio yang paling sederhananya ya. Lalu, selang beberapa lama setelah mereka menjalankan bisnis tersebut, ternyata bisnis tersebut menghasilkan keuntungan bersih sebesar 10 juta rupiah nih misalnya. Maka, pembagian keuntungan berdasarkan rasio modal dapat dihitung dengan cara berikut. Sebelumnya kan kita udah dapat nih ya, rasio modalnya itu adalah 5 banding 3. Kalau misalnya si 10 juta ini langsung dibagi 2 aja nih, misalnya Ali 5 juta, Burhan 5 juta, maka nggak fair dong, karena si Ali itu udah nyumbang modal yang lebih gede daripada si Burhan. Bahkan hampir 2 kali lipatnya Burhan ya. Maka dari itu nggak bakal fair kalau misalnya kita langsung bagi keuntungannya sama rata, 5 juta dan 5 juta gitu. Sehingga pembagian keuntungan antara si Ali dan Burhan ini bisa kita hitung dengan rasio. Cara ngitungnya adalah seperti ini ya. Jadi buat jatah Ali itu adalah rasio Ali per total rasio, di mana total rasio ini tinggal kita jumlahin aja antara kedua angka yaitu 5 dan 3, dan dikali dengan total keuntungan. Rumus buat jatah Burhan juga sama, bedanya cuman rasio Ali tinggal kita ganti sama rasio Burhan aja. Jadi kalau si rasio Ali ini kan 5 ya, kalau si rasio Burhan itu 3. Jadi bedanya tuh cuman di situ aja. Nah, kita dapat masing-masing angkanya yaitu adalah 6.250.000 dan 3.750.000. Yang mana kalau kedua angka ini dijumlahin, dia akan menghasilkan 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang proporsi. Proporsi adalah persamaan antara dua rasio yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu proporsi langsung dan proporsi berbalik, dan dapat dinyatakan dengan kedua persamaan berikut, di mana persamaan A per B sama dengan C per D itu adalah untuk proporsi langsung, dan persamaan A dikali B sama dengan C dikali D itu adalah persamaan untuk proporsi berbalik. Kemudian, hubungan antara A dan B pada kedua persamaan ini itu sama dengan hubungan antara C dan D. Nah, biar teman-teman lebih paham apa maksud dari kalimat ini, kita langsung masuk aja ya ke contoh dari proporsi langsung. Nah, proporsi langsung dalam konteks aritmatika sosial itu dapat digunakan untuk menghitung harga barang dalam jumlah tertentu seperti contoh berikut. Oke, misalnya diketahui harga selusin telur itu adalah 42.000. Jika kita ingin mencari harga untuk 5 butir telur, maka kita tulis seperti ini.
Jadi, harga 42.000 itu kan untuk satu lusin telur ya, di mana satu lusin itu isinya 12. Jadi kita tulis 12 per 42.000 itu sama dengan berapa nih telur yang mau kita cari harganya. Jadi kan kayak 42.000 ini tuh buat 12 telur. Nah, berarti kalau kita mau nyari harga buat 5 butir telur aja, sementara kita simbolin dulu nih harga untuk 5 butir telur tersebut dengan huruf X yang akan kita cari. Nah, ya udah deh, tinggal kita kali silang aja. Si X ini dikalikan dengan 12, terus si 5 ini dikalikan dengan 42.000. Tapi karena yang mau kita cari itu cuman si X-nya, maka 12 yang harusnya ada di sini itu kita turunin. Jadinya hilang 12-nya, terus tinggal kita cari deh. 5 dikali 42.000 dibagi 12. Kita dapat hasilnya itu adalah 17.500. Di mana 17.500 ini adalah harga untuk 5 butir telur. Nah, sekarang aku mau jelasin nih kalimat yang sebelumnya udah aku sebutin, yaitu hubungan antara A dan B itu sama dengan hubungan antara C dan D pada persamaan dari proporsi. Maksudnya gimana? Ini kita anggap 12 itu adalah A, 42.000 itu adalah B, 5 itu adalah C, dan 17.500 itu adalah D. Sekarang dia bilang di sini hubungan antara A dan B itu sama dengan hubungan antara C dan D. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya di sini 12 dibagi dengan 42.000 itu hasilnya tuh pasti sama dengan 5 dibagi dengan 17.500. Atau bisa juga dibalik. 42.000 dibagi 12 itu pasti hasilnya sama dengan 17.500 dibagi dengan 5. Nah, untuk contoh yang ini, teman-teman bisa buktiin sendiri ya di rumah, dihitung aja masing-masing, karena di sini angkanya cukup rumit. Nanti aku akan buktikan dengan persamaan yang ini nih, yang proporsi berbaliknya. Oke, jadi kita langsung aja lanjut ke proporsi berbaliknya. Proporsi berbalik dalam konteks aritmatika sosial itu dapat digunakan untuk menghitung banyaknya pekerja yang dibutuhkan dalam proses produksi untuk target hari tertentu. Misalnya, sebuah pabrik memerlukan 6 pekerja untuk menyelesaikan produksi dalam waktu 3 hari. Nah, kalau target waktunya dipercepat menjadi 2 hari, maka kita dapat mencari jumlah pekerja yang dibutuhkan dengan cara berikut. Jadi pertama-tama kita tulis dulu nih, berapa jumlah pekerja yang kita butuhkan dalam waktu 3 hari, dalam target waktu awalnya. Kita tulis, tapi kita tulisnya bukan dalam bentuk seperti ini ya, bukan dalam bentuk pecahan kayak gini, melainkan 6 pekerja dan 3 hari itu disejajarkan, seperti halnya pernyataan ini. Jadi kalau pernyataan yang ini itu buat proporsi langsung aja. Nah, udah gitu, kita kan mau nyari berapa pekerja yang kita butuhkan untuk waktu 2 hari kan. Nah, sementara ini kita bisa substitusiin jumlah pekerjanya dengan simbol X, terus kita kali dengan 2 hari, yaitu target waktu yang baru. Nah, karena yang mau kita cari itu adalah si simbol X ini, berarti 2 harinya kita kebawahin. Jadi 6 dikali 3 per 2 itu sama dengan 9. Jadi, bisa dibilang, pekerja yang kita butuhkan untuk dapat menyelesaikan proyek dalam waktu 2 hari, itu adalah 9 pekerja. Nah, sekarang aku mau membuktikan apakah hubungan antara A dan B di persamaan berikut itu sama dengan hubungan antara C dan D. Jadi di sini kita anggap 6 itu adalah A, 3 itu adalah B, dan 9 itu adalah C, 2 itu adalah D. Aku akan tulis di atasnya, seperti ini. Sekarang kita cari nih. Sekarang kita buktiin nih, apakah hubungan antara A dan B itu sama dengan hubungan antara C dan D. Caranya adalah tinggal kita kaliin aja. 6 dikali 3 tuh bener nggak sih? Sama dengan 9 dikali 2. 6 dikali 3 kan hasilnya 18 ya. 9 kali 2 juga hasilnya 18, berarti dari sini terbukti bahwa hubungan antara A dan B di persamaan ini itu sama dengan hubungan antara C dan D. Nah, kalau kita mau buktiin di persamaan proporsi langsung, itu kita bagi ya, bukan dikali, karena kan jelas di sini bentuk persamaan itu A per B, bukan A dikali B, jadi hubungannya itu adalah dibagi, bukan dikali. Oke, pemaparan materinya sampai sini aja. Sekarang kita mau lanjut ke latihan soal ya, biar study maths makin paham cara mengaplikasikan rumus-rumus tadi.
Yang pertama ini ada soal model pilihan ganda. Kalau StudyMates mau mengerjakan sendiri terlebih dahulu, bisa di-pause dulu video ini karena aku bakal langsung menampilkan pembahasannya. Berikut ini pembahasannya. Tapi sebelum itu kita highlight dulu ya. Apa aja yang penting dari soal dan bisa kita pakai di perhitungan. Kita baca bareng-bareng, seorang pengusaha memiliki 3 cabang restoran di 3 kota yang berbeda, yaitu Depok, Bekasi, dan Sukabumi. Nah, siapa nih StudyMates yang tinggal di 3 kota ini? Rasio pendapatan harian ketiga restoran tersebut berturut-turut adalah 4:3:5. Total pendapatan dari ketiga cabang tersebut adalah 12 juta. Nah, jika cabang dengan pendapatan tertinggi mengalami penurunan pendapatan sebesar 20%, bagaimana rasio pendapatan yang baru antara ketiga cabang tersebut? Nah, untuk bisa mendapatkan rasio pendapatan yang baru, kita harus cari dulu dong, berapa pendapatan si kota dengan pendapatan tertinggi ini setelah dia mengalami penurunan kan sebesar 20%. Itu berarti kita harus nyari dulu nih masing-masing kota itu pendapatannya berapa kalau kita pakai rasio yang ini, 4:3:5. Cara ngitungnya sama ya kayak yang udah kita pelajarin sebelumnya, yaitu cara ngitung pembagian keuntungan berdasarkan rasio modal tadi. Rumusnya adalah rasio dari masing-masing kota dibagi dengan total rasio dikali dengan total pendapatan ketiga cabang. Total rasionya itu adalah 4+3+5 sama dengan 12, terus tinggal kita masukin aja deh masing-masing rasio dari ketiga kota, dan kita dapatkan hasilnya yaitu adalah 4 juta, 3 juta, dan 5 juta. Nah, kembali lagi ke soal, diketahui cabang dengan pendapatan tertinggi itu mengalami penurunan pendapatan sebesar 20%. Di sini pendapatan tertingginya yang mana? Di sini pendapatan tertingginya itu di kota Sukabumi ya, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian 5 juta dikali 100% dikurang 20%. Berarti sama dengan 5 juta dikali 80%, bisa teman-teman hitung hasilnya itu adalah 4 juta. Nah, sekarang setelah pendapatan di Sukabumi itu mengalami penurunan sebesar 20%, maka rasionya berubah nih, rasio pendapatannya, yaitu menjadi 4 juta dibanding 3 juta, karena si Depok sama Bekasi ini kan masih tetap ya, nggak mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, si Sukabumi dia dari 5 juta menurun jadi 4 juta. Jadi rasio yang baru itu adalah 4:3:4 sebagai bentuk penyederhanaan dari rasio yang ini. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu adalah soal model pilihan 2 kolom. Di mana di sini kita diminta untuk memberikan tanda checklist pada kolom yang sesuai. Oke, sebelum itu, kita highlight lagi apa aja yang penting dari soal. Seorang investor memiliki portofolio saham di 3 perusahaan berbeda, yaitu perusahaan A, B, dan C dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, investasi di saham A adalah sebesar 40 juta. Kemudian diketahui rasio saham A banding saham C itu sama dengan 8:5. Dan yang terakhir, total investasi portofolio adalah 100 juta rupiah. Ini tuh bisa dibilang total gabungan dari ketiga saham gitu kan. Ini dibilang investasi di saham A itu 40 juta. Nah, kalau si saham A ditambah dengan saham B dan saham C itu totalnya adalah 100 juta gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Kita akan cek satu persatu pernyataan berikut, mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama, pernyataan A, rasio saham A banding B banding C itu sama dengan 40 dibanding 25 dibanding 35. Nah, untuk dapat memastikan apakah rasio berikut sudah benar atau belum, kita tentunya harus mencari jumlah masing-masing saham. Tapi masalahnya adalah saham yang baru diketahui itu baru saham A doang nih yang 40 juta ini. Maka dari itu kita harus mencari besar saham B dan saham C. Nah, pertama-tama kita nyari saham C dulu. Kenapa bukan saham B dulu? Karena di sini udah diketahui nih, rasio saham A dibanding saham C itu 8:5. Berarti kita bisa pakai rumus proporsi langsung, di mana rasio saham A
per nilai saham A itu sama dengan rasio saham C per nilai saham C. Nah, di sini rasio saham A dan saham C udah diketahui, dan nilai saham A juga diketahui. Yang mau kita cari kan nilai saham C-nya ya. Jadi tinggal kita kali silang aja. Nilai investasi di saham A dikali rasio saham C dibagi dengan rasio saham A. Nilai saham A udah diketahui 40 juta, dikali rasio saham C yaitu 5, dan rasio saham A yaitu 8. Hasilnya sama dengan 25 juta. Ini adalah nilai investasi untuk saham C. Oke, terakhir kita tinggal nyari nilai saham B-nya aja nih. Gimana cara nyarinya? Ya udah, kan di sini udah diketahui ya, total investasi dari ketiga saham tersebut itu adalah 100 juta. Yang udah kita ketahui itu ada dua, yaitu saham A dan saham C. Berarti saham B sisanya dong, sisa dari total investasi dikurang nilai saham A dan dikurang nilai saham C. 100 juta dikurang 40 juta dikurang 25 juta, itu maka hasilnya sama dengan 35 juta. Dengan demikian, rasio saham A dibanding saham B dan saham C itu sama dengan 40 juta dibanding 35 juta dibanding 25 juta. Setelah disederhanakan, ini nolnya kita coret aja semuanya, berarti hasilnya itu sama dengan 40 dibanding 35 dibanding 25. Nah, di sini angkanya udah bener ya, tapi penempatannya itu salah. Jadi kalau misalnya teman-teman nulisnya A banding B banding C, berarti urutannya juga harus A, B, dan C. Jangan sampai urutannya kebalik. A-nya di depan, terus C-nya duluan nih daripada si B-nya. Padahal di sini kita nulisnya A banding B banding C. Kalau nulisnya kebalik-kebalik gini, berarti dia salah. Lanjut, pernyataan yang B, jumlah investasi di saham B adalah 44 juta. Nah, di atas kita udah ngitung nih, saham B itu nilainya adalah 35 juta. Berarti otomatis pernyataan B itu salah. Kemudian yang terakhir, rasio saham B dibanding saham C sama dengan 11 banding 4. Nah, ini kita bisa hitung pakai rumus rasio. Tinggal kita masukin aja nilai investasi dari kedua saham tersebut, yaitu 35 juta dibanding 25 juta. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 ya. 35 dibagi 5 itu 7, dan 25 dibagi 5 itu 5. Jadi, rasio saham B dibanding saham C itu sama dengan 7 banding 5. Otomatis pernyataan C ini juga salah. Jadi bisa kita simpulkan dari ketiga pernyataan ini nggak ada yang benar ya, alias salah semua. Oke, soal terakhir ini adalah soal isian singkat. Kita baca bareng-bareng soalnya. Sebuah proyek konstruksi membutuhkan 15 orang pekerja untuk dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari. Akan tetapi, perusahaan tiba-tiba memutuskan untuk memajukan target penyelesaian dalam waktu 9 hari aja. Nah, jika setiap pekerja mendapat upah 50.000 per hari, maka total upah yang perlu dibayarkan perusahaan untuk semua pekerja adalah... Oke, studymates bisa jawab dulu sendiri kalau studymates mau. Di sini aku akan tampilkan pembahasannya langsung. Oke, pertama-tama, kita kan mau nyari ini ya, total upah yang perlu dibayarkan perusahaan kan. Dia bilang setiap pekerja itu dapat upah 50.000 per hari. Tapi kita nih nggak tahu berapa pekerja baru yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek dalam target penyelesaian yang baru, yaitu dalam waktu 9 hari aja. Yang kita ketahui itu jumlah pekerja yang kita butuhkan untuk dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Ini adalah target hari yang lama. Nah, maka dari itu, pertama-tama kita nyari jumlah pekerja yang baru dengan rumus proporsi berbalik. Yaitu jumlah pekerja lama dikali target hari lama sama dengan jumlah pekerja baru dikali target hari baru. Karena di sini yang mau kita cari adalah jumlah pekerja baru, berarti kita ubah aja bentuknya jadi seperti ini. Kita masukin deh angkanya. Jumlah pekerja lama yang kita butuhkan itu kan 15 orang. Terus dikali target hari yang lama itu 12 hari dan dibagi dengan target hari yang baru yaitu 9 hari. Ini bisa teman-teman hitung manual. Pokoknya hasilnya itu adalah 20 pekerja. Nah, kalau kita udah tahu berapa jumlah pekerja yang kita butuhkan, ya udah deh. Jumlah tersebut tinggal kita kali aja sama jumlah upah mereka per harinya.
Terus dikali lagi sama jumlah harinya, yaitu jumlah hari yang baru ya, target hari yang baru, yaitu 9. Jadi 50.000 dikali jumlah pekerja baru, 20 pekerja, dan dikali 9 hari. Totalnya sama dengan 9 juta rupiah. Oke deh, latihan soalnya sampai situ dulu. Nah, berikut ini merupakan key main takeaways yang bisa teman-teman screenshot untuk dihafalkan di rumah. Oke, sekian pemaparan materi dan latihan soal dari aku. Terima kasih kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!